Salam, selamat bagi saudara-saudara yang diberkati. Saya di sini akan menyampaikan sebuah kultur budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Kultur budaya yang akan saya jelaskan mengenai masalah kejawen. Budaya Jawa, yaitu yang dinamakan dengan kejawen, ini merupakan sebuah kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Kejawen atau biasa dipanggil kebatinan. Orang Jawa ada falsafah Hono Coroko. Nah, ini adalah sebuah filsafat orang Jawa yang sangat dipegang teguh. Sebuah kepercayaan yang terutama dianut di Pulau Jawa oleh suku Jawa dan suku bangsa yang lainnya yang menetap di Jawa. Kejawen adalah pada hakikatnya merupakan suatu filsafat di mana keberadaannya ada sejak orang Jawa. Dalam bahasa Jawa, wong Jawa. Kromonya tiang Jawi. Hal tersebut dapat dilihat dari ajarannya yang universal dan selalu melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya. Kitab-kitab dan naskah-naskah kuno kejawen tidak menegaskan ajarannya sebagai sebuah agama meskipun memiliki laku. Kejawen itu tidak dapat dilepaskan dari agama yang dianut karena filsafat kejawen dilandaskan pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf Jawa. Kembali lagi pada hal kejawen. Kejawen hanyalah sebuah ajaran yang jauh sebelum agama monoteis datang ke Indonesia. Ajaran ini menekankan pada tata krama yang menjadi dasar hubungan antar manusia. Selain itu, kejawen juga hidup dan berdampingan dengan agama yang dianut oleh pengikutnya. Ajaran ini selalu selaras dengan agama apa saja yang saat ini dianut pengikutnya. Akhirnya muncul apa yang dinamakan Islam kejawen, Kristen kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa sendiri. Yang mana itu tidak terlepas dari spiritual suku Jawa. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Sebelum Buddha, Hindu, Kristen, Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau boleh dikatakan perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Caranya, dengan menjaga diri sebagai orang pribumi, pada dasarnya ajaran filsafat kejawen memang mendorong manusia untuk tetap taat dengan Tuhannya. Sejak dahulu kala orang Jawa memang dikenal mengakui keesaan Tuhan. Itulah yang menjadi inti ajaran kejawen sendiri, yakni yang dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, yaitu yang memiliki arti mana datangnya dan kembalinya hamba Tuhan. Aliran filsafat kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut oleh pengikutnya, sehingga kemudian dikenal secara terminologi kayak Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen.
di mana pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya kejawen selama tidak bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Kejawen memang amat lekat dengan adat istiadat orang Jawa. Itulah sebabnya kejawen telah banyak ditinggalkan beberapa tradisi yang dalam kejawen masih melekat di masyarakat hingga saat ini. Walaupun banyak kaum milenial, banyak orang anak muda yang telah meninggalkan budaya kejawen ini. Namun sampai saat ini masih terdapat ratusan aliran kejawen dengan penekanan ajaran yang berbeda-beda. Beberapa jelas-jelas ini hal-hal yang sinkretik dan yang lainnya bersifat reaktif terhadap ajaran agama tertentu. Namun biasanya ajaran yang banyak anggotanya lebih menekankan pada cara mencapai keseimbangan hidup dan tidak melarang anggotanya mempraktikkan ajaran agama lain. Di sini ada beberapa aliran, yaitu dengan anggota besar yang terjadi di Pulau Jawa ini, yang sangat melekat dengan kejawen. Khususnya ada Padepokan Cakra Kembang, kemudian ada Sumarah Purbo, ada Budi Darmo, ada Maneges, ada Pangestu. Aliran yang bersifat reaktif, misalnya aliran yang mengikuti ajaran Sabto Palon yang ingin mengembalikan agama orang Jawa, yang kembali ke agama Budi yang dianggap sebagai agama asli. Menurut Sabto Palon atau penghayat ajaran sek Siti Jenar, ini merupakan ajaran atau aliran Islam yang telah ditetapkan. Namun ini merupakan sesat bagi Wali Songo. Ajaran kejawen ini meyakini sebuah penyatuan Tuhan dengan ciptaannya. Mereka menempuh beberapa cara dalam melakukan pencarian hakikat ketuhanan. Seseorang harus menjalani sejumlah laku atau ritual agar mengalami sebuah puncak pengalaman religius yang disebut manunggaling karso kaulo lan karso Gusti. Nah, ini namanya bersatunya Tuhan dan hamba. Ono Pandito Akaryo Wangsit, ini adalah sebuah dandang kulo yang selalu dimunculkan di setiap tembang-tembang dandang kulo. Kemudian ada lagi kayak kambang anggayuh tawang, seperti kumbang yang ingin terbang ke langit. Susuh angin ngendi nggone, yaitu sarang burung di mana tempatnya. Lawan gading kangkung inti kangkung, watesane langit jaladri, batasnya cakrawala. Tapak kuntul mabur, artinya bekas telapak burung kuntul yang terbang, dan sebagainya. Inilah konsep ketuhanan dalam ajaran kejawen yang selalu dimunculkan orang Jawa. Orang Jawa mengakui keesaan Tuhan sehingga menjadi inti ajaran kejawen, yaitu mengarahkan insan sangkang paraning dumadi, dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Ini yang selalu dipegang teguh dan membentuk insan seia sekata dengan Tuhannya. Manunggaling kaulo lan Gusti. Dari kemanunggalan itu, ajaran kejawen memiliki misi-misi sebagai berikut. Misi mamayu hayuning pribadi, yaitu sebagai rahmat bagi diri pribadi. Mamayu hayuning kaluarga sebagai rahmat bagi keluarga. Mamayu hayuning sesomo sebagai rahmat bagi sesama manusia. Mamayu hayuning buwono sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian ada beberapa tirakat kejawen yang selalu dilestarikan sampai saat ini. Misalnya topo mutih, topong rowot, topo pati geni, topo ngebleng, topo kungkum, topo ngeli, topo pendem, topo gantung, topo ngerame, topo broto. Nah, semua ritual-ritual ini selalu melekat
dalam pribadi seorang Jawa, khususnya Jawa pedesaan yang dinamakan kejawen. Semua laku atau semua tindakan ini tidak mudah dilakukan setiap orang. Tapi ini kultur budaya Jawa, kejawen ini sangat dipegang erat dengan teguh orang Jawa asli di pedesaan. Itulah hakikat dan arti kejawen yang menjadi bagian kultur budaya yang ada di Indonesia ini. Salam.